tadi. Saya nggak takut sama kamu. Kamis 20 Februari 2025 pukul 9 rencananya akan ada sidang kembali. Dan Bung Firdaus itu akan tetap datang ke pengadilan dengan menggunakan toga dan akan melakukan pembelaan terhadap Bung Rasman yang akan duduk sebagai terdakwa. Betul ya, Bung? Ya. Betul. Dengan segala konsekuensinya. Saya bisa membayangi pada waktu itu nanti pasti Anda tidak akan diperkenankan masuk. Apa yang akan Anda sampaikan di situ? Ya, sebenarnya dari tadi kan saya nggak sempat menjelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud tadi. Saya datang ke situ tuh ingin memohon kepada majelis agar saya bisa diberikan kesempatan untuk membela klien saya. Gitu loh, ini bentuk daripada militansi saya kepada klien saya, pada kuasa. Dan saya datang ke situ, kalau ditolak saya keluar. Oke. Nggak mungkin saya memaksakan, karena saya menghargai hakim. Gitu loh. Yang kedua, kenapa? Ya, dasar hukum saya... Kenapa saya? Jadi nggak akan ada gaduh-gaduh lagi lah? Nggak ada. Okay. Saya ngajukan itu sebelumnya mungkin ke hakim. Ibu boleh nggak saya sidang? Saya sudah menyanggah melalui surat keberatan saya, surat permohonan maaf saya. Masih boleh nggak saya sidang? Karena administrasi hukumnya sudah saya buka. Nah, artinya kalau administrasi hukum sudah saya buka, status ini quo. Saya masih bisa bersidang. Belum ada putusan yang tetap. Kalau penetapan itu bagian daripada administrasi peradilan, namun itu penetapannya harus sesuai dengan aturannya. Harus ada pemanggilan saya sebagai advokat di sidang etik, lalu berita acara sidang etiknya ditetapkan sebagai pemberhentian saya, dikirimkan ke pengadilan tinggi dan diputuskan melalui penetapan. Itu baru benar. Makanya ketika saya dipecat hari Minggu tanggal 9, pagi tanggal 10 saya udah pindah ke Peradi melalui loncat tembok gitu loh. Kenapa saya loncat tembok? Karena mereka juga loncat tembok. Memecat saya tidak melalui administrasi hukum yang benar itu. Jadi saya hari ini tidak merasa dipecat karena saya belum pernah di sidang etik oleh organisasi yang menaungi saya. Sekarang organisasi saya adalah Feradi WPI, bukan KAI. Jadi yang berhak mensidangkan saya adalah Feradi WPI. Kalau saya bisa disidang oleh Kongres Advokat Indonesia pada saat itu, saya akan menerima konsekuensinya kalau saya diberikan kesempatan untuk membantah semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda ngangkat kaki. saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap sama kami Rakyat Bersuara. Apa? Udah.